Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.1.A.4 Eksplorasi konsep modul 1.1 Ilustrasi diri sebagai pembelajar dan pembelajar berdasarkan internalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Oleh saya, Evi Kartika, Guru SDN Cindai Alus 1, CGP Angkatan 10, Kabupaten Banjar. Yang pertama, mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran berbeda dengan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Peserta didik tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan konvergensi teori yang menyatakan bahwa peserta didik berdasarkan kodratnya diumpamakan seperti kertas yang terisi penuh, sehingga pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara membuat filosofi antara petani dan padi. Misal, ketika petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Namun, meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi menjadi jagung atau tanaman lainnya. Meskipun dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, dapat menghasilkan tanaman padi yang lebih besar, tetapi mengganti kodratnya tetap mustahil. Perlu diingat, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebagai bukti nyata peserta didik tersentuh pendidikan, peserta didik yang terdidik sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, akan mampu menampilkan budi pekerti yang baik. Karena kuatnya pengaruh tabiat intelligible sebagai hasil pendidikan dapat mengendalikan tabiat biologis yang merupakan bawaan sejak lahir. Berikutnya, yakni mengenai cara pandang diri sebagai pembelajar dan pembelajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar. Hal yang menurut saya sangat menarik dari gagasan Ki Hajar Dewantara setelah saya menyimak tayangan video dan mempelajari modul adalah semangat pantang menyerah Ki Hajar Dewantara dalam menyuarakan pentingnya pendidikan di Indonesia. Meskipun konsekuensinya dalam menyuarakan pendidikan adalah penjara, Ki Hajar Dewantara tidak pernah menyerah. Sampai pada akhirnya, di tahun 1992, beliau dapat mendirikan Taman Siswa sebagai pintu gerbang pemberian akses pendidikan seluas-luasnya kepada siapapun. Adapun, cara saya memandang diri sebagai pembelajar maupun pembelajar, sebagai seorang pembelajar atau guru, semangat pantang menyerah Ki Hajar Dewantara dapat kita teladani sebagai pelecut motivasi atau dorongan dalam melaksanakan peran sebaik-baiknya. Adapun, peran guru tidak hanya mendidik, tetapi juga harus dapat menempatkan diri laksana pembelajar atau peserta didik yang senantiasa haus akan ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan judul Berani Mengajar,
maka tidak boleh berhenti belajar. Sebagai pendidik, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tukang kebun yang selalu mampu berinovasi dalam mengembangkan tanaman-tanaman, saya juga berharap mampu menuntun perkembangan murid sehingga tidak hanya memiliki kecerdasan otak atau pikiran, tetapi juga cerdas secara akal dalam arti berbudi pekerti luhur sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pembelajar juga berperan sebagai salah satu sumber belajar dan berani mengajar, maka sepanjang hayat ia tidak boleh berhenti menjadi pembelajar yang selalu belajar menyesuaikan dengan kebaruan dan perkembangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.